Ya pemirsa, untuk mengetahui perkembangan perdagangan komoditas dan prospeknya, kita telah bersama dengan Chen Guosen, analis global Intra Berjaka. Terima kasih Pak Chen telah bergabung bersama kami dalam Closing Market. Pak Chen, bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini dibandingkan hari-hari kemarin, Pak Chen? Oke, selamat sore para pemirsa Berita Satu. Ya, transaksi emas akhir-akhir ini cukup menarik menurut saya, meskipun ada penurunan volume namun tidak besar. Dan yang menjadi perhatian buat para investor setelah rilis pertemuan FOMC minggu lalu adalah adanya signal bahwa pelonggaran likuiditas selama ini dapat mulai ditarik secara bertahap. Sehingga hal ini juga membuat pasar ekuitas melemah, naiknya imbal hasil obligasi, dan tentunya kita melihat adanya penguatan terhadap dolar Amerika. So, menurut saya ke depannya transaksi di komoditas emas masih akan cukup relatif besar. Seperti itu. Artinya Anda melihat bahwa potensi penguatan emas pekan ini setelah anjlok pekan lalu masih akan terjadi? Oke, begini penjelasannya. Potensi untuk penguatan pekan ini bisa terjadi setelah penurunan tajam minggu lalu. Namun pertanyaannya, apakah kenaikan ini akan bertahan? Nah, para investor boleh mencermati rencana jadwal pidato dari Ketua Fed dini hari nanti setelah pertemuan kebijakan Fed minggu lalu yang diprediksi akan adanya kenaikan suku bunga pada tahun 2023 sebanyak 2 kali, di mana pertemuan sebelumnya hal ini nggak pernah dibahas nih ya. Nah, kebijakan moneter ini cenderung bersifat hawkish dan didukung pula oleh membaiknya data ekonomi Amerika dan banyaknya warga yang sudah menerima vaksin. Jadi menurut pandangan saya secara teknikal, emas masih berada dalam masa tren penurunan. Dan hal ini juga sejalan dengan penguatan dolar Amerika. Nah, pertanyaannya lalu kapan emas akan kembali lagi masuk ke dalam tren kenaikan? Nah, menurut pandangan saya, emas perlu bertahan di atas area 1875. Ya, 1875 supaya kembali masuk ke jalur tren kenaikan. Nah, seperti itu. Oke, kalau kita lihat peluang untuk buy on weakness emas ini dengan perkembangan sentimen saat ini, apakah tepat menurut Anda? Kalau peluang buy on weakness kalau dilakukan saat ini menurut saya sih masih terlalu dini ya. Karena kenapa? Karena pelaku pasar di luar masih dibayangi oleh kebijakan Fed yang terakhir. Nah, buy on weakness mulai bisa dilakukan itu di sekitar area 1676 sampai 1660. Sambil kita harus memantau perkembangan situasi dari kebijakan Fed sampai pertemuan kebijakannya di bulan depan, di bulan Juli pada tanggal 27 sampai 28. Seperti itu. Baik, kita beralih ke Orlen. Ini bagaimana perkembangan harga Orlen dengan pengaruh potensi lockdown ini? Oke, Orlen ya. Menurut pandangan saya harga masih bisa mengalami tekanan, apalagi kalau ditambah dengan kondisi lockdown. Pertanyaannya mengapa? Persediaan pasti akan semakin tinggi dan permintaan di pasar akan semakin rendah. Sehingga hal ini bisa membuat harga semakin merosot. Dan menurut perkiraan harga akan kembali anjlok dalam beberapa bulan ke depan. Dan juga didukung oleh sentimen bearish yang masih cukup kuat. Dan harga ini pasti akan membayangi harga sampai ada kejelasan mengenai tingkat produksinya. Seperti itu. Oke, lalu rekomendasi Anda untuk CPO dengan potensi harga yang rebound tentunya dipengaruhi juga permintaan, ini seperti apa? Kalau menurut pandangan saya belum ada rekomendasi untuk CPO ya, karena kenapa? Sampai saat ini saya belum menemukan event yang oke, berita yang oke, yang akan meningkatkan permintaan, terutama untuk beberapa bulan ke depan. Tren bearish masih lebih mendominasi dan sejalan juga dengan lemahnya permintaan yang akan membuat harga CPO terus melemah. Oke, baik. Lalu komoditas apa yang paling Anda rekomendasikan saat ini, Pak Chen? Untuk saat ini rekomendasi komoditas yang paling menarik masih tetap di emas. Kenapa? Para investor bisa untuk mempertimbangkan mengamati perkembangan kebijakan Fed sampai di pertemuan selanjutnya di bulan Juli mendatang. Seperti itu sih. Baik, terima kasih atas informasi dan juga analisisnya Pak Chen. Pemirsa, Chen Guosen, analis global Intra Berjangka. Ya pemirsa, sampai